Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Unjuk rasa tolak hasil seleksi P3K di Lombok Barat diwarnai kericuhan. Mencuri emas di rumah polisi, pria di Lombok Tengah ditembak. Jelang pemilu, bisnis percetakan di Lombok Barat banjir pesanan baliho dan poster. Masa kampanye pemilihan umum menjadi berkah bagi para penyedia jasa percetakan dan sablon di Kabupaten Lombok Barat sejak 3 bulan lalu. Seperti seorang pelaku usaha percetakan di Kelurahan Gerung bernama Sri Wahyuni yang kebanjiran pesanan dari para calon legislator hingga partai politik peserta pemilu. Sejak memasuki masa kampanye, Sri Wahyuni menyatakan omset usaha percetakan miliknya meningkat 10 kali lipat atau mencapai puluhan juta rupiah per harinya. Alat peraga kampanye yang ramai dibuat di antaranya spanduk, baliho, banner, dan stiker dari partai politik maupun calon legislator. Sri mengaku tidak menaikkan harga cetak meskipun usahanya ramai saat pemilu. Permintaan baliho sama spanduknya itu dia peningkatannya itu 10 kali lipat dia dari hari biasa. Biasanya kalau hari biasa itu nyampe ya sekitar 100 meteran lah gitu. Nah kalau sekarang itu nyampe 1000 meter. Bahkan kadang 3000 meter dia. Per hari dia? Ya, yang paling banyak itu yang ukuran 1x3 sama banner-banner yang kecil-kecil itu. Kalau yang kurang besar, paling besar? Enggak terlalu sih. Tapi ada ya? Tapi ada sih. Kalau untuk omset, ya dibandingkan hari biasa ya 10 kali lipat. Tingginya pemesanan alat peraga kampanye diperkirakan akan terus meningkat selama tahapan pemilu pada tahun 2024 mendatang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Tak hanya dikenal dengan keindahan budaya dan pesona wisatanya, Pulau Lombok juga dikenal dengan ragam kuliner khas yang menggugah selera. Masyarakat Desa Bonjeruk, Kabupaten Lombok Tengah menjadikan belut sebagai kuliner istimewa bernama Sate Kunjung Belut. Berada di wilayah agraris dengan mayoritas warganya bertani, menjadikan hidangan alam sebagai kuliner khas yang diolah dengan cara yang unik. Sate Kunjung Belut merupakan hidangan khas warga Desa Bonjeruk, Kecamatan Jogat, Kabupaten Lombok Tengah yang biasa dihidangkan pada musim panen padi. Kudapan yang satu ini berbahan baku belut sawah segar yang bernama latin Monopterus albus yang ditangkap warga di sekitar desa. Pembuatannya cukup sederhana. Mula-mula, belut dibersihkan, kemudian dipanggang hingga matang. Selanjutnya dipotong kecil setelah dihilangkan durinya. Untuk menambah cita rasa, warga biasa mencampurkannya dengan parutan kelapa muda dan buah pisang biji muda. Kemudian ditumbuk halus bersama daging belut dengan padanan bumbu genap untuk memberi rasa pedas manis. Terakhir, adonan dibungkus daun pisang muda dan dibentuk kuncung atau kerucut. Kemudian dibakar di atas tungku perapian dengan suhu sedang hingga matang merata.
Bagi warga sekitar, hidangan sate kuncung belut biasanya dipadukan dengan ayam kampung bakar, urap daun hingga pelacing kangkung dalam satu sajian yang disebut paket merangkat. Jika dulunya hidangan ini hanya disajikan bagi para bangsawan, saat ini hidangan ini diolah oleh pemuda desa dan dihidangkan kepada wisatawan yang datang. Sate kuncung atau sering kita sebut sate putih batu biasanya pada zaman dahulu disediakan untuk menjamu tamu undangan di sebuah acara, seperti salah satu contohnya acara begawi. Untuk tamu-tamu bangsawan seperti itu. Bagi pecintanya, sate kuncung belut menawarkan sensasi berbeda dari kuliner lainnya karena berbahan belut yang kaya kandungan protein. Rasanya unik sih, aku baru pertama kali nyobain sate yang berbahan dasar belut. Biasanya nyobain belut kan dicampur sama nasi atau hidangan yang lain, tapi ini tuh sate terus bentuknya unik. Pertama kali nyobain tuh udah kayak suka langsung gitu, apalagi dimakan campur sama nasi tadi, nasi anget. Perpaduan rasanya mulai dari gurih, terus manis dari gula arennya dapat banget, terus bumbu yang lain tuh juga ngerasa banget di sate kuncung ini. Enak deh pokoknya. Nah, jika Anda penasaran dengan cita rasa sate kuncung belut dengan paket kuliner merangkatnya, Anda bisa datang ke Desa Bonjeruk sekaligus berwisata, menyegarkan pikiran dengan menikmati pemandangan lahan pertanian yang alami. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahayu Japar, mewakili kru SSI yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.